Saya baca dalam kitab Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang namanya jenazah mayit yang ada di alam kubur, alam barzah, memasuki 40 hari saat setelah dimakamkan. Apa gerangan yang terjadi saat 40 hari? Yang terjadi adalah sehari, 2 hari, memasuki 1 minggu, 2 minggu, perut daripada semua jenazah yang telah dikuburkan membesar. 3 minggu semakin membesar, 4 minggu semakin membesar, 5 minggu masuk 40 hari pada puncak membesar laksana balon yang ditiup full, meletus dia. Saat memasuki 40 hari tanpa terkecuali secara umum yang namanya jenazah membesar, pecah perutnya. Tuh salah satu hikmah diadakannya. Kenapa? Dikenang dan didoakannya kembali 40 hari. Kalau yang namanya sudah pecah, keluarlah semua bagian-bagian dalam perutnya menjadi santapan cacing-cacing tanah. Ya Allah, 40 hari berikutnya semua yang nama bagian dalam perut itu dimakan pula cacing-cacing tanah semua. Memasuki 40 hari bagian-bagian daging termasuk bagian dalam perut habis. 40 hari selanjutnya memasuki 40 hari ketiga mulai papan-papan dinding-dinding ari itu pun rapuh roboh. Makanya kalau mau membaguskan makam, dia dibuat misalnya sedemikian rupa setelah paling tidak 100 hari atau 120 hari. Kita tidak bicara bagaimana jasad daripada pahlawan-pahlawan umur Sayyidina Hamzah yang walau sudah ratusan tahun mengambang tubuhnya utuh. Ini secara umum. Masuk 40 hari kita yakin Allah kuasa. Bisa nggak saat meletus nggak jadi? Bisa. Dengan apa? Dengan kekuatan doa. La turatul qada illa doa. Nggak ada yang bisa merubah qada melainkan doa. Kumpul sebelum doa. Kita baca umul kitab, kita baca suratul Ikhlas, terdapat di sana Allahus Samad. Kita baca ayat kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Allah kuasa. Seantero jagat raya langit dan bumi. Wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Enggak susah, enggak sulit dijaga kekuasaan Allah. Tetap wasyamsu tajri mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar garis edarnya, dijaga sedemikian rupa tidak terjadi kiamat saat ini. Apalagi diri kita, apalagi almarhum, insyaallah almarhum Bapak Setu Prasetyo Wisesa. Allah jaga, mau meledak kempes lagi dengan rahmat Allah sehingga nyaman alam kuburnya. Ini yang dimaksud nikmat kubur. Insya Allah bisa, amin ya robbal. Ana indazanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba. Oleh karenanya tuh salah satu hikmah 40 hari nanti kita doakan. Tentu kita memuji dulu. Tentu kita bersolawat dulu, sudah tadi. Abdul zikri la ilaha il. Makanya disebut tahlilan. Memantapkan tauhid kembali. Yang kedua, kalau yang namanya keluarga kena duka, seminggu dibikin 7 hari terus, masih terasa 40 hari keluarga besar masih mengenang terasa. Yang dengannya yang kedua ini agar yang ditinggalkannya semua penuh dengan cahaya rahmat kasih sayang Allah. Akhirnya kita semua sayang dan Allah lebih sayang kepada almarhum, dalam hal ini Bapak Setu Prasetyo. Makanya disebut kembali ke rahmat Allah, kekasih Allah, kepangkuan Allah. Makanya disebut alladzina idza asabathum musibah, untuk musibah apapun dan juga tanpa terkecuali musibah kematian, inna lillahi wa inna ilaihi
menghadap Allahnya, insya Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surga di alam barzah semakin lapang kuburnya, insya Allah untuk almarhum Seto Prasetyo pun demikian, amin ya rabbal. Yang ketiga, manfaat kumpul seperti ini, apalagi memang keluarga besar almarhum Bapak Haji Mukmin Anwar sudah setiap bulannya, ya Allah cakep bagus. Momentumnya pas 40 hari almarhum Seto Prasetyo Wisesa. Maksudnya apa? Mengingatkan kita pun satu saat kafa bil mauti wa iza, cukup kematian sebagai pelajaran satu saat, cepat atau lambat kita pun akan meninggalkan dunia yang fana ini. Semoga kita yang masih hidup, masih diberi waktu, masih diberikan luang, masih diberikan untuk kesempatan bertobat, memperbaiki amal. Mudah-mudahan satu saat kita pun tinggalkan dunia ini, akhir hayat kita husnul khotimah. Tuh hikmahnya, insya Allah keluarga besar Haji Mukmin tiap bulannya kumpul, mudah-mudahan, yakin harapannya juga kumpul lagi nantinya dalam surga Jannatul Naim. Karena saya yakin almarhum Bapak Haji Mukmin dan seterusnya, juga almarhum Bapak Haji Sunario dekat dengan ulama-ulama. Saya beberapa kali jumpa dengan beliau almarhum Bapak Haji Sunario di kala sakitnya, dan juga kalau mau ada acara apa. Saya ingat terakhir saya jumpa diundang lagi Haji Fuad Hashim kala itu. Saya ingin kaitkan, saya ingat Fuad Hashim juga lagi enak-enak mimpin ceramah azan. Lagi ceramah azan, berhenti nggak? Berhenti. Berhenti. Terus dilanjutkan, ngeluarin dalil apa? Teringat akan Sayyidina Umar radhiyallahu an dikala kumpul sedang memberikan nasihat masuk waktu sholat. Ada sahabat yang mengacungkan tangan, wahai Sayyidina Umar, bukankah as-salatu ala waktu, as-salat harus tepat waktu, ini udah masuk waktu, wahai Sayyidina Umar, kenapa kau lanjutkan? Sayyidina Umar dengan tenang menjawab dengan surat Toha, aqimis sholata lidikri, dirikan sholat untuk ingat zikir kepadaku. Kita ini kumpulnya bukan ngapa-ngapain, dalam rangka takarrub, juga mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, tahlil nyebut nama Allah enggak? Tausiah ini arahnya belok enggak? Semua dalam rangka ingat pada Allah. Niscaya acara selesai nanti, bahasa saya nomor, niscaya kita usai acara ini, insya Allah utamanya tetap seperti di awal waktu. Yuk sama-sama, salatullah salamu Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mu'yadillah bi'adillah